mitos atas nama kekerasan agama, ya. Dan sering kali kita hari ini di Indonesia selalu disodorkan berita yang berkenaan dengan kekerasan atas nama apa? Agama, dan itu dianggap haram, terlarang di Indonesia. Tapi kalau kekerasan atas nama politik sah-sah saja. Bahkan sampai mengorbankan ratusan bahkan ribuan nyawa pun itu dianggap sesuatu yang lumrah kalau kekerasan atas nama apa? Politik itu dianggap lumrah, dianggap sesuatu yang biasa-biasa saja. Tapi kalau sudah kekerasan atas nama agama, ini langsung dibesar-besarkan, langsung dipelurkan, ya, diramekan di media sosial. Yang ujung-ujungnya apa? Teroris, ya, radikal, ekstremisme dan sebagainya, ya. Sama, ya, ketika dulu mereka membangga-banggakan sirkuit MotoGP, namanya sirkuit Mandalika. Sampai dulu itu mereka bangga-banggakan sebagai sirkuit terbaik yang pernah dibangun oleh, padahal pembangunan sirkuit Mandalika itu sudah ada di eranya SBY, itu sudah ada, ya. Sudah ada di eranya Jokowi, kan cuman diperbagus kemudian diperbaiki lah, namun nggak pernah dianggap tuh yang eranya dipuja-puja, dipuji-puji, dianggap katanya apa? Sukses, berhasil, menguntungkan negara. Sampai iklan pawang jarang dia nih, sehingga ya pawang hujan. Sekarang terbukti, ya, kalau sirkuit Mandalika yang mereka bangga-banggakan dulu, yang begitu dipuja-puja oleh para buzzer-buzzer keji itu, ya, ternyata apa? Hasil penyelidikan BPK ternyata meninggalkan utang, nggak tanggung-tanggung lah utangnya, 4,6 triliun. Bahkan ada kemungkinan sirkuit Mandalika ini mungkin kedepannya nggak akan dipakai lagi, ya. Padahal sampai kemarin gubernurnya bupati mana itu di Lombok, itu Lombok Timur atau mana tempat sirkuit itu, sampai dia ngamuk itu kan, kami rela kuburan nenek moyang kami dipindahkan dari tempat ini demi. Jadi ternyata Pak, di atas sirkuit itu dulu kuburan rupanya tuh, ya. Jadi dulu tuh bekas kuburan, demi untuk memenuhi syahwat politik, ya, syahwat politik. Ibarat itu kuburan nenek moyangnya orang-orang Lombok gitu, ceritanya itu saya baca itu. Mungkin kuburan sudah beratus-ratus tahun itu, ya, demi untuk memenuhi syahwat politik, ya. Akhirnya apa? Mereka pindahkan demi apa? Terselenggaranya atau terjadinya pesirkuit. Nah, ternyata sekarang apa? Yang mereka puja-puja ini dulu, mereka lah, sekarang ketika ada utang 4,6 triliun, semuanya mingkem kayak pantat ayam ini. Malah sirkuit apa itu yang di Jakarta, ya, Formula E itu yang diselidiki oleh KPK, padahal apa? Tidak ada utang,
untung terhadap negara, tidak ada yang dirusak, ya kan? Tidak ada yang dirusak. Tapi apa? Itu yang dicari-cari kesalahannya. Bahkan informasi terbaru, sepulangnya Anies Baswedan dari melaksanakan ibadah haji, kemungkinan Anies Baswedan akan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi Formula E. Sampai segitunya, Pak. Yang 4,6 triliun yang disuripkan dari ini pura-pura ora ketok, ora krungu. Sumum bukmun yung fahum la yarji'un. Lain pas kalian. Jadi kalau ada kekerasan yang melakukannya orang yang punya agama, itu dibesar-besarkan, ya kan? Kalau ada pelaku pemerkosaan, itu oknum ustadz atau oknum kiai, digede-gede. Tapi kalau pelaku pemerkosaannya oknum aparat, oknum pejabat, menang. Pura-pura wartawannya tuli, pura-pura wartawannya apa? Bisu, pura-pura wartawannya apa itu? Butoh, butoh ya. Apa bahasanya? Bahasa Arabnya apa Jawa? Buta ya. Ya butoh ya. Picok, baik ya. Butoh lah ya. Nah, ya. Nah, penting sekali ya. Oleh sebab itu tentunya sama, Pak. Nah, jadi sekarang ini kalau ada kekerasan yang melakukannya kelompok beragama, wah ya, mau itu viral itu. 2 hari ini yang lagi viral itu kan di Banjarsari itu kan, berkaitan dengan penutupan ya, apa namanya, rumah yang dijadikan sebagai gereja. Oh, ini viral, ini Pak, viral. Dimainkan terus sama mereka, ya. Dimainkan terus oleh mereka. Tapi coba nanti kalau yang melakukan mereka, pemurtadan terjadi di Solo, apa ada beritanya? Nggak ada. Karena pemurtadan di Solo itu ngeri. Ya. Nah, padahal menjadikan rumah pribadi sebagai tempat ibadah itu apa? Itu nggak benar. Kalau pertemuan biasa orang Kristen nggak masalah. Mereka ada pertemuan rapat atau pertemuan kajian ya. Karena orang Kristen juga ada kajian juga kan. Nah, ya. Tapi kalau udah dijadikan gereja, tentunya apa? Nah, tentunya nggak boleh, karena apa? Syarat untuk mendirikan rumah ibadah itu ada, pembangunan rumah ibadah itu ada syarat-syarat yang sudah ditetapkan. Nah, maka sekali mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Pertanyaannya adalah, apakah kekerasan atas nama agama ini ada, ataukah sebuah mitos? Ya. Kemarin sudah pernah saya singgung ini ya, bahwa para orientalis membangun citra tentang Islam sampai pada titik menjadi suatu common sense ya. Jadi Islam itu hari ini dijadikan sebagai apa? Musuh bersama ya. Pokoknya apa? Keburukan dan kejahatan Islam itu sesuatu yang nggak perlu lagi dipertanyakan lagi. Pokoknya sudah common sense, pokoknya udah muttafaq, mungkin itulah ya. Pokoknya Islam itu radikal, Islam itu ekstrim, Islam itu teroris, itu Barat itu sudah pokoknya sepakat, nggak perlu lagi didiskusikan lagi, itu sudah mereka sepakat. Itu yang terjadi di Barat, Pak ya. Nah sekarang itulah yang kemudian disebut dengan istilah apa? Islamofobia, ya. Kebencian mereka terhadap Islam itu sampai ke situnya. Dan itu sekarang mau diadopsi, mau diimpor dari Barat ke mana? Ke Indonesia. Sehingga hari ini kalau ada ajaran Islam yang tidak sesuai dengan kenusantaraan, ya, tidak sesuai dengan ajaran Islam aliran Nusantara, maka dianggap sebagai Islam yang berbahaya. Mereka menciptakan mitos Islam dan Muslim, ya. Mereka menciptakan mitos tentang Islam dan Muslim. Mitos ini berarti sesuatu yang dianggap sebagai fakta sejarah, meski sebenarnya adalah sesuatu yang palsu dan meragukan. Mitos ini dibangun di atas sebuah interpretasi sejarah
yang didistorsi atau diterjemahkan secara selektif. Mitos-mitos ini terus berkembang bahkan sampai sekarang, ya. Maka oleh sebab itu pandangan ini Dipa Kumar, ya, seorang pakar Islamophobia, dia menulis buku judulnya Islamophobia and the Politics of Empire, ya. Dia mengatakan pandangan negatif dan buruk terhadap Islam dan segala sesuatu tentangnya bukanlah sesuatu yang natural, bukanlah sesuatu yang terjadi secara alami, enggak, ya. Tapi ia memang dikonstruksi secara sistematis. Jadi jangan jenengan kira sekarang, ya, kebencian kepada, nah, sekarang kan para habaib karena hari ini bisa dikatakan apa? Habaib dan para pengikutnya di Indonesia itu memang mengalahkan kepopuleran para kiai dan Gus, ya. Bisa dikatakan seperti itu, ya. Sehingga hari ini orang-orang Islam di Indonesia mungkin itu lebih populer kata-kata habaib daripada kata-kata apa? Kiai dan Gus, ya. Ditambah lagi dari sisi fisik, ya, para habaib ini yo oke sing gantung-gantung, ya kan, cakep-cakep, putih-putih, hidungnya mancung-mancung, ya, sehingga umat Islam di Indonesia lebih mengenal, lebih dekat dengan para habaib daripada para apa? Akhirnya muncul sentimen Arabphobia ini, ya, sentimen terhadap kelompok Arab. Itu tujuannya itu, Pak. Jadi ini penting, untuk ini bagian daripada Islamophobia, ya. Maka oleh sebab itu kita jangan sampai terjerumus, ya. Jadi saya ingatkan lagi, jangan sampai kita kemudian apa? Terikut dengan arus ini, ya. Sehingga kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini bagian daripada Islamophobia yang tentu awalnya diawali dengan Arabphobia, ya, Arabphobia lah, ya, yaitu fobi terhadap sesuatu yang berbau apa? Arab. Nah, di Indonesia kelompok Arab yang memiliki kedudukan di tengah umat Islam di Indonesia itu, ya, para habaib. Maka gerakan habaib ini harus di bumi hanguskan. Supaya apa? Supaya nama kiai dan Gus itu tidak terkubur di negerinya sendiri. Wah, gitu loh. Jadi kalau udah kayak gini, ini sama aja. Ini sudah sentimen ras, ya. Ini sudah bagian daripada apa? Rasisme, ya. Padahal kita dalam Islam ini, mau dia Arab ataupun bukan, Allah sudah katakan, ya kan? Kata Allah apa? Yang paling baik di antara kalian adalah apa? Yang paling, inna akramakum indallahi atqakum. Makanya sekarang coba kita lihat salah satu pentolan yang mendukung Imaduddin itu kan namanya Islah Bahrawi. Wah, itu sudah pokoknya para habaib, pokoknya orang-orang Arab ini berbahaya, ingin membawa apa yang terjadi di Arab. Jadi seakan-akan, Mbak, jadi seakan-akan sesuatu yang di Arab itu buruk semua gitu loh. Dan seakan-akan apa? Sesuatu yang di Nusantara ini apik semua, ya. Lah, Bapak sekalian yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah, dan ini tentunya terjadi bukan secara alami, ya. Jadi kata Dipa Kumar, ini bukan terjadi secara natural, bukan terjadi secara natural, tapi memang apa? Ada yang ada yang mendesainnya, ada yang menjalankannya, ada yang membuatnya, ada agen pemainnya, dan itu tentunya
wajib untuk kita waspadai. Ya, oleh sebab itu sekalian, maka kata dia, secara ini sudah terjadi sejak perang salib ya. Jadi gerakan ini, gerakan Islamofobia ini, itu sudah mulai muncul. Gerakan pertamanya dilakukan oleh sejak perang salib pertama, ya, oleh gereja, kemudian dilanjutkan di era kolonialisme, ya, kolonialisme para penjajah Prancis, Inggris, Belanda, dan dilanjutkan di era modern untuk melayani kepentingan apa? Politiknya mereka. Jadi gerakan Islamofobia ini tentunya demi menyukseskan kepentingan Amerika dan sekutunya. Nah, itu yang harus kita waspadai. Maka agama sering menyebabkan kekacauan, menjadi penyebab dari semua perang besar dalam sejarah umat manusia. Ini ungkapan yang selalu mereka munculkan ini. Ungkapan ini atau yang sejenisnya sering kita dengar, terus diucapkan seperti sebuah mantra yang seolah tidak boleh lagi dipertanyakan, yang melekat kuat dari politisi hingga akademisi, ya. Jadi sekarang Pak, di kampus-kampus pun para dosen-dosen itu sudah juga menyampaikan perkara ini Pak, bahwa agama itu merupakan sumber konflik, agama itu merupakan sumber kekerasan. Itu sudah diajarkan di perguruan-perguruan tinggi. Waliyadzubillah, nas'alullahal afiyah. Dan ini terus ya, seperti mantra ya, yang nanti tentunya akan kayak orang menghipnotis ya. Jadi ibarat dulu kalau kata Dr. Adian Husaini itu ya, jadi kalau setiap guru setiap kali masuk ke kelasnya, dia bertanya kepada muridnya, ya, ini air apa? Ya, jeruk. Kata gurunya, bukan, ini kopi. Ya. Besok lagi gurunya datang, masuk lagi di depan muridnya, bilang, ya, ini air apa anak-anak? Jeruk bu guru. Bukan, ini kopi. Ya. Besok masuk lagi, ditanya lagi oleh gurunya, ini air apa anak-anak? Jeruk bu guru. Bukan, ini kopi. Lambat laun Pak, setelah sekian puluh kali gurunya bilang bahwa ini kopi, itu nanti sampai pada titiknya ketika ditanya oleh gurunya, murid-muridnya air apa? Kopi bu guru. Nah, betul. Maka kata para orientalis Pak, ucapkan yang sesat itu berjuta-juta kali dalam sehari, maka dia akan menjadi sesuatu yang benar, ya. Jadi ucapkan yang salah itu, kata mereka, diulang-ulang terus, berkali-kali terus, nanti yang salah itu akan dianggap apa? Sesuatu yang benar. Lah yang benar ucapkan yang salah, bahwa yang benar itu salah, terus diulang-ulang, nanti orang akan menganggap yang benar itu sesuatu yang salah. Lah makanya Pak sekalian, ya, tugas kita ini harus mengucapkan yang benar itu ya sering-sering, ya. Jangan sedikit-sedikit, karena musuh-musuh kita itu menyuarakan yang salah itu berkali-kali, dan mereka eksplor sebanyak-banyaknya di media sosial, sehingga akhirnya dulu orang menganggap hewan udhiyah dulu 5-10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu Pak, nggak ada yang mengkritisi penyembelihan hewan udhiyah, ya. Nggak ada orang yang berani mengatakan apa, oh umat Islam itu tidak penyayang binatang. Itu nggak ada dulu Pak. Tapi kemudian muncul para orientalis ini, mulai memasukkan kepada anak-anak kita, kepada para mahasiswa kita, kepada dosen-dosen kita yang belajar di barat sana. Mereka bilang apa? Salah satu kejahatan Islam itu adalah apa? Membantai binatang pada hari raya Idul Adha. Dan mereka sembelih hewan kambing dan lembu itu
sampai sekian juta ekor. Ini orang Islam nggak sayang sama binatang. Masa dia seneng kambing dipateni, wedhus dipateni, lembu, kebu dipateni. Di mana rasa simpatiknya umat Islam terhadap binatang? Mereka ini nggak berperi kebinatangan. Sekarang itu mulai muncul, Pak. Makanya kemarin bayangkan tuh, hanya gara-gara seorang suami melemparkan anjing milik istrinya ke sungai, ya, kemudian anjingnya diterkam buaya, itu langsung dijadikan apa? Tersangka. Lah hari ini berapa banyak orang tua yang melemparkan anaknya ke diskotik, ke nightclub, ke tempat-tempat prostitusi untuk berzina. Ada polisi nangkap mereka? Bayangkan, Pak, gara-gara anjing kirek dilempar ke sungai, terkam oleh buaya. Padahal Pak, buaya darat lebih biadab daripada buaya, ya betul. Tapi hari ini apa? Dibalik, Pak, buaya laut lebih bahayakan daripada buaya darat ini. Ini siapa yang menyuarakan ini? Karena muncul dari orang-orang barat yang terus menyuarakan itu, Pak. Sehingga akhirnya hari ini apa? Sudah mulai ada umat Islam yang mulai mengkritisi, bahkan apa? Minta agar perayaan Idul Adha dengan menyembelih hewan udhiyah itu diganti saja pakai duit, nggak usah pakai sembelihan binatang. Karena apa? Karena kita ingin menjaga keberlangsungan hidup binatang. Karena kalau nanti sapi disembelihi, kambing disembelihi sekian banyak, nanti populasinya umat Islam itu perayaan hewan, penyembelihan hewan udhiyah itu sudah sejak 1400 tahun yang lalu. Nggak pernah ada yang namanya gara-gara hari raya Idul Adha kambing ludes ora ini. Gimana? Nggak percaya, cek. Nanti umat Islam nyembelih hari raya Idul Adha mulai tanggal berapa jangan nyembelihnya? 8, 9. Mulai tanggal 28 atau 29, ya. 29 lah, 29. Masuk hari tasyrik. Ya 10, 11, 12, 13. Sekian juta kambing di Indonesia dibeleh. Apakah hari berikutnya nggak ada orang jual sate kambing? Lah kenapa? Mbok galah ora buka. Wedosen PM. Lah kok usah ngerti mbok galah, itu sering lewat. Mampir orang tahu, lewat tok. Dan katanya enak, katanya ya, Bu. Nggak ada, Pak, istilah sejak 1400 tahun yang lalu itu kita beleh setiap Idul Adha itu jutaan ekor kambing. Nggak ada yang namanya kambing tiba-tiba, Pak. Entah, sapi hilang dari pasar, nggak ada. Bahkan kenapa Anda nggak protes kepada yang jual sate kambing? Datang itu mbok galah, tutup warungmu. Kowe orang mesake karo wedhus, tiap hari beleh wedhus terus. Dia nggak pernah protes, Pak.
Bahkan mungkin dia malah mampir ning mbok galah ngono ya. Malah madang ning ngono ya. Ini kan aparat takilun. Apakah orang duwe utak nih? Coba, saya tuh punya keponakan, Mbak. Anak sepupu saya itu kan kerja di pabrik sosis itu. Kan ada pabrik sosis di Boyolali itu. Daerah mana itu? Ya. Daerah Banyudono ke barat itu kan ada pabrik sosis itu. Sosis ayam itu. Saya tanya berapa ribu ayam yang dibeli setiap hari. Wah, ribuan, jutaan ekor ayam, Mbak, dibeleh untuk buat sosis ayam yang jenengan makan. Sosis sones. Apa pernah mereka datangi pabrik sosis itu? Woi, ente orang sayang pite? Nggak ada, Pak. Mungkin datang malah jaluk sosis. Ini manusia munafik kayak gini nih, Pak. Yang akhirnya apa? Apa tujuan mereka? Tujuan mereka sebenarnya bukan pada penyembelihannya, Pak. Tujuannya menjelekkan agama Islam. Tujuannya apa? Umat Islam itu melakukan kekerasan kepada binatang. Naudzubillah min dzalik. Lah maka Bapak sekalian, tujuannya apa mereka inginkan? Mereka ingin menghilangkan kekuatan agama di kampus-kampus. Teori sekularisme diajarkan sebagai fakta yang sudah mapan, ya. Anggapan bahwa agama berbahaya bagi politik sudah menjadi semacam kebenaran umum, ya. Jadi saat ini sudah ada kesimpulan, Pak, ya, memilih Anies sebagai calon presiden itu berarti apa? Ini sudah politik identitas. Tapi kalau nggak milih Anies, walaupun neng ngending kok pakai koplo ireng sholat neng anur, nggak akan disebut sebagai politik apa? Identitas. Dia sowan ke kiai-kiai kemana-mana, nggak ada yang nulis politik identitas. Gantian Anies yang sowan langsung dituduh sebagai politik apa? Ayo, syaiton ini, Pak. Dan kita harus waspada, ya, wajib waspada. Dan ini anggapan bahwa agama berbahaya bagi politik sudah menjadi semacam kebenaran umum, menjadi sebuah asumsi tanpa pikiran dari orang-orang yang selama ini menganggap dirinya berpikir. Jadi pokoknya sekarang, Mbak, sekarang agama itu nggak boleh dibawa ke dalam ranah apa? Politik. Kalau agama dibawa ke ranah politik, hancur politiknya. Makanya ojo pilih capres yang didukung oleh kelompok-kelompok agama. Jadi ini yang harus kita waspadai, dan itu sudah mereka lakukan, Pak. Jadi mendingan presiden tuh yang didukung oleh pemabuk, pezina, pelacur, LGBT, aja apa capres ini. Tapi kalau capres didukung sing ngaji, sing jenggoten, sing batoir, medeni, ki negara bakalan hancur. Tapi kalau capres didukung oleh LGBT, pelacur, penonton porno, the best opone. Dan itu Pak sudah mengakar di masyarakat kita. Di masyarakat kita sudah kena kayak gitu, Pak. Terutama akar rumput ini, ya, grassroots ini. Dan tentunya, Pak, itu bukan terjadi secara alami, tapi memang didesain. Saya ketemu, Pak, kemarin dengan seseorang yang akhirnya dia jujur, ya, Ustaz, saya ingin khutbah, Ustaz. Tahun 2019 saya termasuk tim sukses salah satu capres, dan saya adalah kurir duit
Ya, saya itu kurir uang, Ustaz. Ya. Jadi kita disewakan sebuah apartemen. Di situ uang disiapkan setiap harinya itu 4 miliar. Ya, setiap hari, Ustaz. Di dalam lemari kita itu sudah disiapkan uang 4 miliar setiap harinya. Dan saya sebagai salah satu kurir yang membawa duit pakai kotak Supermi, datang ke warung-warung, datang ke warga-warga. Sehingga dia bilang, Ustaz, kalau mau menang, Ustaz, itu nggak cukup hanya pakai mulut. Walaupun ada capres yang wape, soleh, taat, di Indonesia dia bilang apa? Nggak bakalan bisa menang, Ustaz, tanpa itu. Karena masyarakat kita hari ini, Ustaz, di lapangan itu, mereka bang dibutakan dengan yang namanya politik. Mereka nggak mau tahu, Pak. Yang baik itu dalam benak mereka tuh bukan sing sholat, bukan sing poso, bukan sing ngaji 10 kali, mau pemenang baru tukang bubur baru 2 kali kan. Tapi sing apik iki sing dapat 25.000 aja udah sujud syukur. Alhamdulillah. Masya Allah. 25.000. Nopo meneh 2 juta ya. Nopo meneh setiap 6 bulan sekali cair BLT. Maka kalau jenengan ingin BLT-nya berkelanjutan, bahkan nanti 2024 BLT-nya orang 600 1 juta. Pilih anu ya, malah sebut ke namanya jadi bocor tapi kalau pilih si anu pelit sudah di Jakarta remuk hancur hancur, lalu Jawa Tengah kan bancur meneh gelam jalannya maksudnya. Jadi ngeri, Pak, sekarang itu, Pak. Jadi masyarakat kita itu sudah terbeli dengan yang namanya apa ya? Bahkan sampai kemarin saya ngisi di Wonogiri itu, Pak, masyarakat kita itu sampai nggak berani kalau milih yang lain itu ada ancamannya, Pak. Kalau milih sing liyane ora bakalan tak bangun jalanmu. Pilih jalan wape orang. Apa kowe gelem ke paling motormu tak. Oh pilih sing kalau pilih sing mulus, ojo lali coblos nomor piro? Lah, sekalian belum. Jadi, lah masyarakat kita ini kan, apalagi orang awam, Pak ya, orang-orang desa itu, Pak, itu dengan ancaman-ancaman kayak gitu tuh takut sekali, Pak. Ya, diputuskan BLT-nya, orang itu duit kematian, mesti ketakutan banget, Pak. Ya, gue milih awas gue, KTP-mu sesuk orang jadi, ojo. Jadi masyarakat kita ini makanya, Pak, kenapa di Indonesia itu politik itu memang dibutakan, tujuan untuk itu, Pak. Berbeda kalau kita di Turki ya, berbeda kalau di Turki kemarin itu kemenangan Erdogan 5,52 ya, 54% itu memang suara real itu, Pak. Itu real, bener itu. Kalaupun ada suara nggak bener ya paling cuma 1%-nya, ya. Tapi kalau di Indonesia, Pak, itu yang nggak realnya mungkin lebih berapa puluh persennya mungkin itu.
Ya. Buktinya kemarin sudah dibongkar kan oleh mahasiswa mana kemarin yang membongkar itu. Ternyata apa? Data pemilu itu ternyata banyak yang bodong. Ya. Ngeri Pak. Jadi ada sekian puluh persen data pemilu di sebuah kabupaten atau sebuah kecamatan kemana itu ternyata apa? Orangnya cuma sekian tapi kok data pemilunya sampai sekian. Ya. Misalnya satu desa misalnya di Mojosongo ini jumlah warga peserta pemilunya itu misalnya cuma 5.000 orang gitu. Tapi kok data pemilu sampai 15.000 lagi 10.000 pongdeng siluman. Ya. Nah makanya Pak ini hati-hati. Nah makanya nanti sebagai jenengan yang jadi pengawas pemilu orang. Nah sekarang yang jadi pengawas pemilu pun menang baik. Nah maka kalau nanti jenengan ada yang dijadikan TPS, KPS, bahkan jenengan terlibat di KPU, jenengan tahu di situ ada kecurangan, kemudian jenengan diem karena sudah disumpel NMEK, mau disumpel haji dan umroh. Ittaqullah, ya intinya apa? Bertakwalah kepada Allah. Di dunia mungkin Anda akan selamat, mungkin, tapi nanti di akhirat Anda akan bertanggungjawabkan itu semuanya. Ngeri Pak, ya di dunia ini. Ya, kalau kita nggak hati-hati, ya nasallahu afiyah, ya, bahwa kita akan kembali kepada Allah, kita akan dihisab nanti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naudzubillah min dzalik. Ya, demikian Bapak sekalian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan untuk pekan yang akan datang kita libur dulu ya, karena masih hari raya, masih hari tasyrik. Ya, mungkin jenengan masih ingin nyate-nyate. Jadi insyaallah untuk Jumat malam yang akan datang kita istirahat dulu, insyaallah kita bertemu nanti di bulan Juli insyaallah ya. Baik, jazakumullah khairan. Mudah-mudahan bermanfaat dan jangan lupa nanti tanggal 8 Zulhijjah ada puasa Tarwiyah dan tanggal 9 Zulhijjahnya ada puasa Arafah ya. Nah, kalau bisa dilaksanakan karena ini amal ibadah yang sangat besar pahalanya, terutama hari Arafah ya, yang kata Rasulullah Allah itu kafirus sanataini al-madiyata wal mustaqbalah ya, menghapus dua tahun pahala setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Nah, mari kita laksanakan puasa Arafah sesuai dengan keyakinannya ya. Yang Idul Adha-nya hari Rabu, ya berarti puasa Arafahnya ya hari Selasa. Yang puasa yang hari raya Idul Adha-nya hari Kamis, ya Arafahnya hari Rabu. Boleh nggak Ustaz? Lompat Ustaz? Ya, nggak usah lompat-lompat, wis melu ae sing diyakini. Ya, nggak usah lompat-lompat ya. Yakinnya Rabu ya sholatnya Rabu, yakinnya Kamis ya sudah sholatnya apa? Kamis. Karena ada juga Pak, Arafahnya hari Selasa tapi rayanya Kamis, soalnya nggak usah. Kalau udah puasa Arafahnya hari Selasa ya sudah, berarti langsung aja sholatnya hari. Nah, tapi ada juga yang kemarin double ya, Rabu yo melu sholat, Kamis melu meneh ya. Untuk apa? Bahwa apa namanya demi apa toleransi, toleransi keliru ya. Jazakallahu khair. Lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Akhir dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.